Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bu Debi Bik, dan teman-teman saya, dan yang saya sayangi adik-adik yang mengikuti Zoom ini ya. Ya, saya di sini adalah moderator sekaligus presentator. Langsung saja kepada presentator pertama, kepada Kak Olga, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Hari yang akan dibahas yaitu mengenai hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Pembagian hadis ahad ditinjau dari diterima atau ditolaknya itu ada dua, yaitu yang makbul dan yang mardud. Yang makbul itu ada hadis sahih dan hadis hasan. Yang sahih ada hadis sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Kalau yang hasan ada li zatihi juga sama li ghairihi. Sementara yang mardud itu ada hadis dhaif. Hadis sahih, definisi hadis sahih. Definisi hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik, adil, dan kapasitas intelektual yang mumpuni atau dhabit, tanpa ada kejanggalan atau syad dan cacat. Selain ilat. Syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya muttasil, bersambung dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Yang kedua, perawinya adil, yaitu seorang Muslim dewasa, berakal, tidak fasik, dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, perawinya dhabit, yaitu perawi adalah orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak dungu, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Yang keempat, tidak syad, yang berarti periwayatan orang sikoh terpercaya yaitu adil dan lobit, bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih sikoh. Tidak ada ilat atau suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis, padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut. Contoh hadis syaz dalam bentuk perkataan itu, idza shalla ahadukum raka'atail fajri fal yaqtaji'an yam yambi yamnihi. Jika telah sholat 2 rakaat fajar, salah seorang di antara kamu hendaklah tiduran pada lambung kanan. Contoh dalam perbuatan yaitu apabila muazin diam setelah mengumandangkan azan pertama pada sholat subuh, Rasulullah berdiri melaksanakan 2 rakaat ringan setelah tampak fajar, kemudian berbaring menghadap kanan hingga muazin mengumandangkan iqamat. Hadis ini syaz karena menyalahi periwayatan orang-orang yang lebih sokih, yaitu yang ini nih, Abdul Waris bin Ziyad. Kalau yang ini, yang bener yang ini ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, lanjut ke presentator kedua, Kak Nadia, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh hadis mu'alaf. Nah, jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin atau mentega ya, apabila minyak saminnya padat, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya. Dan apabila minyak saminnya cair, maka janganlah mendekatinya. Maksudnya, jadi di sini kalau misalnya menteganya nggak cair,
walaupun udah ada tikus jatuh, kita tinggal buang tikusnya sama yang sekitarannya aja, nggak usah dibuang semua, itu masih bisa pakai ya. Tapi beda lagi kalau yang cair, itu tuh udah nggak bisa kepake lagi karena udah najis semuanya. Nah, Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau bersabda, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya, lalu makanlah minyak saminmu. Nah, sini hadis ini terdapat ilat di sanad dan matanya. Ya, selanjutnya Kak. Ini pembagian hadis sahih. Ada sahih li dzati dan sahih li ghairi. Sahih li dzati adalah hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih. Nah, sedangkan sahih li ghairi adalah hadis yang mana sifat dhabit perawinya kurang sempurna, namun ada periwayatan dari jalur lain yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik dari hasan li dzati menjadi sahih li ghairi. Selanjutnya, nah di sini ada contoh hadis sahih li dzati ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, Rasulullah bisa dilihat ya teman-teman. Ini untuk hadis-hadisnya. Selanjutnya Kak. Selanjutnya ada contoh hadis sahih riwayat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku, tentu aku perintah mereka bersiwak setiap sholat. Nah, di sini ada tingkatan ya, Hasan. Jadi naik ke misalnya hadis Rizati naik ke hadis Ghairi. Oh, selanjutnya ada hadis Hasan. Pengertiannya atau definisinya adalah hadis Hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung atau sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi yang adil dan terbitnya dengan tingkat kedobitan lebih ringan dari tingkat kedobitan hadis sahih. Selamat dari kejanggalan atau syad dan cacat atau ilat. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara hadis sahih dan hasan. Hadis sahih dan hasan adalah perbedaannya adalah tingkat kedobitan perawi dalam hadis sahih sempurna, sedangkan dalam hadis hasan tidak sempurna. Nah, di sini ada pembagian hadis hasan. Ada hadis hasan li dzati dan ada hadis hasan li ghairi. Pertama ada hadis hasan li dzati, hadis yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit ringan. Yang keempat, tidak syad. Dan yang kelima, tidak berilat. Selanjutnya ada hasan li ghairi. Adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih karena dia selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Niki. Silakan Bang Niki. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan dari presentator sebelumnya. Contoh Hasan li ghairi.
doif naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Ya mungkin Bang Niki lagi ngelek, jadi saya lanjutin aja ya. Jadi di sini ada contoh hadis Hasan li Zatih. Bunyinya ma ahrojahu Tirmidzi qala sana bin Daru sana Yahya bin Sa'id al Al-Qattani. Terus sana Bahro bin Hakim qala hadasani abi an jiddi qala qultu ya Rasulullah man abaru qala ummuka qultu summaman qala ummuka qultu summaman qala ummuka qultu summaman qala summa abaka summa akroba fal akroba. Jadi ini hadis tentang ini ya, apa, eh, tentang ibu. Jadi ada sahabat ditanya siapa yang paling disayangi atau dihormati. Yang pertama tuh ibumu. Terus yang kedua tanya lagi, terus siapa? Terus dijawab ibumu, kata Rasulullah tuh. Terus yang ketiga ditanya lagi, siapa? Kata Rasulullah, masih ibumu. Terus ditanya lagi, kemudian siapa? Kemudian baru yang keempat, bapamu dan kerabat-kerabat terdekatmu. Jadi ini ada perkataan Rasulullah Ma'awiyah dari Rasulullah ke sahabat Sohibi, terus Hakim ke Suduk, terus ada apa nih, Bahzan bin Hakim kepada Soduk, terus Yahya bin Said Al-Qattani kepada Sakoh Mutkin Hafiz, kemudian ada eh, Bandar atau itu, kemudian ke Sakoh, baru ke Tarmizi. Dan di sini ada lagi contoh hadis Hasan Legoiri atau al-mu'minu yamutu bikil jabin. Kematian orang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahi. Terus di sini ada Rasulullah ke kepada Baridah, terus ke Abdullah ibn Baridah. Nah, di sini yang dengarnya dua. Jadi ligoirih gitu. Yang kanan hadis sohih, yang kiri hadis doif. Naik tingkat menjadi hadis hasan ligoirih. Oke, next. Kemudian ada kitab-kitab hadis sohih. Ini biasa kita temui di perpus atau mungkin orang tua kalian juga ada yang punya gitu. Ini ada contoh-contohnya kitab hadis sahih. Ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Hakim, Sahih Ibnu Sakan, Sahih
Al-Albani. Terus ada kitab-kitab hadis hasan. Ada Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan ada Sunan Daruqutni. Ya, next. Kemudian definisi hadis doif. Ad-doifu huwa malam yajma sifatil qabul al-masyrutoti fi sahihi wal hasan. Hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis makbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Jadi hadis doib itu yang tidak tidak menghimpun hadis-hadis sahih gitu. Jadi lemah lah kalau dalam istilah kata. Kemudian macam-macam hadis doif ada dua. Ada karena sebab cacat perawi dan sebab pengguguran sanad. Kalau yang cacat perawi itu dibagi lagi ada dua, ada cacat kedobitannya dan cacat keadilan. Cacat kedobitannya pertama tuh mungkar, kedua mu'alal, tiga mudoroj, keempat maklub, kelima mutorib, keenam muharraf, tujuh musohaf, dan ke-8 ada syaz. Dan cacat keadilannya ada maudu, matruk, majhul. Terus ada sabab, udah nggak usah. Contoh hadis doif mudraj. Next aja. Ya, ada contoh hadis doif mudraj. Ada asbigul wudu wailun lil aqabi minanar. Sempurnakan wudu, celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Abu Hurairah berkata sempurnakan wudu karena Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda wailun lil aqabi minanar. Celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Hadis ini mudraj karena terdapat sisipan perkataan Abu Hurairah pada matanya, yaitu kalimat sempurnakan wudu. Kemudian ada contoh hadis matruk. Contoh hadis matruk ada alaikum bistina'i al-ma'rufi fa innahu yamna'u musari as-su'i wa alaikum bisadaqati sirri fa innaha tutfi'u ghadaballah azza wa jalla. Wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf, sesungguhnya ia mencegah kejahatan, dan wajib atas kamu sedekah secara sembunyi-sembunyi, sesungguhnya ia memadamkan kemarahan Allah azza wa jalla. Oleh para ulama, perawi ini dijuluki matruk al-hadis, ditinggalkan hadisnya, dan laisa bisyai'in, tidak ada apa-apanya. Kemudian ada hukum mengamalkan hadis doif. Ada 3 pendapat di sini ya. Ada pendapat Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hazim. Itu pendapat beliau tidak dapat diamalkan secara mutlak. Terus kemudian ada pendapat Abu Daud dan Imam Ahmad, hadis doif dapat diamalkan secara mutlak. Terus pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis doif dapat diamalkan dengan syarat. Satu, dalam perkara tertentu seperti doil amal, mu'izoh, targib atau janji-janji, dan tarhib atau ancaman. Kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Kedua, doifnya tidak terlalu parah seperti hadis matruk dan maudu. Kesesuaian antara hadis doif dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan. Keempat, tidak meyakini 100% hadis doif itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saya dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Nanda pada
Bang Nanda, waktu dan tepat saya persilakan. Nah, maaf karena satu lagi tanggung. Jadi kitab-kitab hadis doib ada ada ini contohnya aja. Ada Al-Ilal wal Ma'rifah Ar-Rijal karya Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu ada Takrib Al-Manhaj bin Bitartib Al-Mudraj karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tiga ada Al-Marasil karya Abu Dawud. Keempat ada At-Tabyan Al-Asma Al-Mudallisin karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kelima Tashif karya Ad-Daruqutni. Dan ada kitab-kitab hadis lainnya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang mau naik silakan. Ayo. Ya, Lisna, silakan. Kenapa nggak tahan mau nanya? Izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Bagaimana sebuah hadis bisa dinilai sebagai doif? Ya, terima kasih. Oke, simpen dulu ya. Dikumpulin nanti dijawabnya di akhir. Baik, ada lagi yang bertanya? Udah nih nggak ada yang mau nanya. Sayang loh kalau nggak ada yang mau nanya. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Lisna akan dijawab oleh Kanadia ya. Pada Kanadia, waktu dan tepat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga buat yang nanya ya. Mau jawab, jawabannya adalah dalam hadis dhaif ada dua pembagian besar yang dilakukan oleh para ulama. Pembagian ini didasarkan pada sebab-sebab suatu hadis dihukumi dhaif atau lemah, yaitu pertama, karena terputusnya sanad atau al-mardud bisabab Udah fi nih. al-isnad. Dan yang kedua, karena cacatnya rawi yang seperti tadi udah dijelasin ya. Begitu aja sih, Kak. Kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih dia. Apakah sudah terjawab, Lisna?
Ya Kak, terima kasih. Baik, karena nggak lagi, saya sudahi saya pertemuan kali ini ya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah mau menyempatkan waktunya untuk join. Mungkin itu saya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.